Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pada siang hari ini semoga pengajian Safinatun Najah yang dikarang oleh Mbah Salim bin Syekh Samir, Syekh Salim bin Syekh Al-Fadil Syekh Salim bin Syekh Sumer Al-Hadrami, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat manfaat bagi yang mendengarkan maupun melihatnya dalam acara virtual Madrasah Al-Kimia. Sebelum saya memulai mengaji, marilah kita wasilah kepada Nabi Muhammad SAW, para aulia, para sahabat, para tabi'in, para mu'alifin, para aulia, para sholihin, para muslimin muslimat yang ahli kubur. Semoga keluarga kita yang mendahului kita semuanya diberikan rahmat dan barokah. Ala hadina sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Safinatun Najah, halaman 4, pasal tentang wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhada faslun utawi ikilah bab pasal furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun 6 al awalu utawi kang awal aniyatu siji iku niat, asani utawi kakal ping pindho iku ghuslul yadaini masuh wajah, asalisu utawi kaping telu iku ghuslul yadaini membasuh tangan loro, ma'al firqaini sertoni sikut loro. Arabi utawi kang kaping papat iku masuh syai'in minar roksi mengusap suwi-suwi minar roksi saking sirah sebagian. Al-khamisu utawi kaping 5 iku ghuslu rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini sertane kemiren loro. Asadisu utawi kaping 6 iku at-tartibu tertib. Ini pengajian Safinatun Najah. Dalam pengembangannya, marilah kita baca dalam Kasifatus Sajah, syarah Safinatun Najah. Adapun dalam arti bab wudu ini, dalam wudu ini menjelaskan bahwasanya syarat-syarat kewajiban wudu itu ada 6. Yang pertama niat sebelum membasuh wajah. Yang kedua ghusl wajhi, membasuh wajah. Yang ketiga ghusl yadaini, membasuh tangan, kedua tangan sampai sikut. Yang keempat membasuh sebagian sesuatu, masuh syai' minar roksi berarti sebagian dari rambut. Sebagian dari rambut itu ya bisa 1, minimal 1.
atau keseluruhan, sebagian bisa, sebagian, intinya kebasuh. Yang kelima, waslul rijlaini, yaitu membasuh kedua kaki Ka'bah ini, antara polok itu yang kelihatan itu loh. Nah, seperti itu. As-sadisu, yang keenam. Nah, yang keenam adalah tertib disiplin. Nah, tentang furudul wudu bab ini, bahwasanya wudu ini dikatakan al-musammah bil mutahhir, al-mutahhiri, maksudnya yaitu mensucikan sesuatu untuk melakukan sholat. Kalau saya bacakan, fil wudu wa huwa al-musanna bil mutahhiri ar-rafi'i wal mu'tamati annahu ma'qulul makna li anna sholah munajatur rabbi ta'ala wa talibut tandifi li ajliha wa innama istakhossu ra'si bil mashi li sadrori ghaliban waktafi fihi ya'tini toharotin wa khosanal a'do'i minha bifamihi wa khosatil a'do'il arba'ati bidalika li anna mahalan iktisabal khotoya. Awalan adamul masih ila sajaroti birijlaini wa tanawalu minha yaitai wa aqwalu minha bifami wa masih roksi warokoha. Maksudnya bahwasanya wudu ini tujuannya adalah membersihkan, mensucikan sesuatu secara akal, secara zahir, itu membasuh wajah. Tapi dalam artian secara tasawuf, intisari secara mendalam, karena ini tujuannya menghadap Allah. Untuk menghadap Allah ini yaitu tujuannya munajah Rabbi, yaitu menghadap Allah itu harus suci. Suci dari apa? Dari kesalahan-kesalahan, dari mulai wajah, melihat maksiat, mata ini kan melihat orang cantik itu ya juga maksiat selain istri kita. Nah itu kalau hanya jalan-jalan di mall, katanya biasanya cuci mata di mall. Nah itu ada tujuannya cuci mata, berarti melihat wanita-wanita cantik. Kalau tujuannya untuk belanja, menafkahi istri, itu enggak apa-apa. Nah kalau melihat ketika tujuannya menafkahi istri, mendampingi istri, pas ketika jalan-jalan di mall, terus melihat orang cantik, ya wong itu biwirilah yahtasib, karena ada orang cantik, ya masa kita meremkan lucu seperti itu. Enggak apa-apa. Tujuannya seperti itu. Kalau tujuannya cuci mata, kalau kita tujuannya kembali, ya ini melihat mulai berjalan kaki kita itu kembali, tujuannya untuk melihat turis telanjang di pantai, ya ini yang repot. Kalau tujuannya untuk tafakur, ya ini atau berpikir tentang ciptaannya Allah di pantai, nah, seperti itu. Kalau di pantai, di pesisir daerah mulai Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo sampai Situbondo sampai Banyuwangi, itu kan pantai semuanya. Banyak yang kalau biasanya namanya manusia cari suasana baru. Nah ini sebelum Anda sholat, yaitu untuk melunturkan kemaksiatan tadi, dosa-dosa kecil atau yang kita lakukan setiap hari, ya ini biar hilang ya melalui wudhu ini. Terus karena ini tujuannya adalah untuk sholat, untuk yang lainnya baca Al-Quran, yaitu diwajibkan wudhu.
Nah, furudul wudu ini manduban au arkanu. Ada yang disunahkan atau maksudnya rukunnya sesuai rukunnya wudu itu tadi. Sitatun guna wa fisilatu bil arkani li annahu lama imtina utafriqa af'alus shalah kanat haqiqatun wahidatun murakkabun min ajza'i fanasibun ada ajza'iya arkanan bi khilafil wudu di anna kullu fi'lin minhu ka huslil wajhi mustaqilan bi nafsi wa yajuzu tafriqan af'alu fala tarkibun fi. Bahwasanya sesuai hakikat itu ada 6 tadi. Wudu itu enggak semua orang awam itu ya kalau belajar ya setiap mau ngaji, mau bekerja, mau apapun kalau bisa suci itu bagus. Kalau bisa. Karena suci itu terhindar dari hal-hal yang tadi. Dari hal-hal yang dosa atau apa seperti itu. Nah ini karena perjalanan mulai wudu membasuh wudu itu sesuai niat, yaitu awal niat liqouli ta'ala innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah ini kenapa setiap perbuatan itu harus diniati? Karena tujuannya adalah untuk menjaga prinsip jangan sampai terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan visi misi. Contoh, tujuannya bekerja, tapi pas mau bekerja karena di jalan dipanggil temannya untuk ke warung, nah ini kan berubah lagi, nggak sesuai tujuannya lagi. Padahal niatnya ke bekerja. Atau tujuannya menikah, tapi menikah hanya untuk senang-senang saja. Padahal menikah itu ibadah yang paling baik karena disunahkan. Nikah itu faman raghiba an sunnati falaisa minni. Itu ada hadis, barang siapa yang tidak menikah bukan golongan saya. Maksudnya ya kalau bisa Nabi Muhammad itu menyarankan untuk menikah kalau bisa. Semua niat harus ditata. Walaupun ini setiap amal apapun, mulai pergi ke masjid atau belanja ke pasar itu diniati. Contoh, umpama saya belanja ke pasar, saya niat untuk menyenangkan istri seperti itu. Itu ya sudah pahala karena menyenangkan istri itu ya pahala, punya pahala menafkahi istri seperti itu. Terus dalam Al-Quran bahwasanya dalam Al-Quran ya ayyuhal bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah ini dasar tentang wudu seperti itu. Lah tadi ada hadis sebelum melakukan sholat harus berwudu dulu. Nah, Al-Quran, dalilnya Al-Quran sudah ada dalil hadis. Oleh karena itu setiap melakukan hal tentang ibadah sholat itu harus berwudu, maupun mau mengaji harus berwudu, harus suci. Intinya suci. Kalau wanita pas ketika haid ya kalau bisa diniati dzikir, jangan memegang atau melafalkan Al-Quran, tapi niatnya dzikir seperti itu.
Kalau biasanya orang hafidhoh itu seperti itu. Terus ada dalam wudhu ini syaratnya harus mengalirkan air. Ini harus airnya kalau bisa ya airnya banyak, lebih dari 2 kolah atau 60 liter biasanya seperti itu kalau di kamar. Kalau di masjid-masjid ada keran itu ya bagus. Kalau di Gelumbangan itu bisa langsung niat. Biasanya kalau dulu itu kalau di pondok pesantren ada sungai mengalir terus ada gelumbangannya, langsung niat nawaitul wudhu langsung nyemplung. Nah seperti itu bisa menyeluruh langsung dijamak, nggak satu persatu. Itu kalau itu ilmu yang paling tinggi langsung nyemplung. Nah itu seperti itu. Nah dalam wudhu ini mulai basuh muka. Nah, pas wudhu saya contohkan sebelum wudhu itu niat bismillah, bismillah yaitu wudhu itu bismi itu langsung pas air kan biasanya diucapkan nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil aswari fardholillahi ta'ala. Nawaitul wudhu'a, saya berniat wudhu li raf'il hadasi, yaitu menghilangkan hadas kecil, yaitu nawaitul hadas kecil itu ya karena kita mengeluarkan dari 2 jalan antara depan dan belakang, yaitu air kencing, bisa buang air besar, itu ya juga hadas, juga mengeluarkan selain barang padat, yaitu barang yang tidak kelihatan, yaitu kentut itu tidak kelihatan, itu juga membatalkan. Ini menurut Imam Syafi'i. Terus berpegangan kepada selain muhrimnya seperti istri, terus orang lain yang bukan saudara kita, itu ya juga batal. Dulu ada namanya, kenapa istri itu membatalkan? Karena dulu kita itu membatalkan itu karena kalau kita sudah berwudu terus dipegang istri kita, ya kita batal. Tapi dengan mertua kita tidak batal. Tapi kenapa dengan istri batal? Lah ini itu ada penjabaran lagi itu, Pak. Itu sampai malam kalau bahas itu. Intinya yang umum-umum saja kalau intinya dipegang istri batal, tapi memegang mertua tidak batal. Itu ada. Nah, itu tentang bab ta'liqut, hubungannya tentang mertua dan membatalkannya langsung seperti itu. Terus tentang wudhu ini membasuh syarat-syaratnya. Nah ini kalau tidak ada air ya tayamum. Nah seperti itu. Nah nanti ada bab tayamum. Nah dalam hakikatnya berwudu ini hakikat wudu ini mulai membasuh wajah sampai tertib sampai kaki ini karena ada sejarah menurut namanya Lataifut Thaharah, yaitu lembutnya bersuci, wa israrus sholah, dan rahasianya sholat. Itu ada kitab
yang menerangkan seperti itu. Kalau lataifut thahara, lataifut thahara itu yaitu seperti ini. Karena kita itu sebelum di arwah kita itu masuk ke raga kita, itu disumpah dulu. Maksudnya disumpah itu alastu bi rabbikum qalu bala. Nah, ini lataifut thahara. Kenapa kita membahas itu? Karena akan menyambung tentang bab wudu tadi. Nah, bab wudu itu menyangkut tentang rahasianya wudu tersebut, yaitu karena kita sudah bersumpah kepada Allah, arwah itu suci. Kenapa arwah itu suci? Karena dari Allah sendiri yang yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Kalau kamu ditanya tentang ruh, ngomong saja ruh itu saya yang menanganinya. Itu Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat atau orang non-muslim atau orang Yahudi, itu seperti itu. Karena itu sudah tanggung jawab Allah tentang ruh. Nah, dalam artian pas kondisi alastu birabbikum qalu bala, pas ketika Allah menanyai ruh, ketika mau diturunkan dalam kandungan itu, ada 4 barisan. Dulu kita, para aulia, para ambiya itu berjajar-jajar sesuai softnya. Diartikan bahwasanya lataifut thahara dalam arwah itu ada yaumul arwah dan yaumul misak. Yaumul arwah itu tempatnya Lauhul Mahfudz dan tempat perjanjian sebelum kita diturunkan di dunia ini. Karena baru kalau kita sudah disumpah, baru dimasukkan dalam raga anak bayi tersebut. Kita sudah ada perjanjian. Kalau orang mukmin, alhamdulillah kita mukmin. Kalau orang non muslim, karena pas perjanjian ini diceritakan kalau rohnya para ambiya itu pada urutan pertama. Kalau sof yang kedua itu para ulama dan aulia. Yang sof ketiga itu para mukmin. Yang sof keempat itu para munafik dan kafir. Loh, kok seperti itu? Nah, urutannya ini menurut penerawangan para aulia dalam kitab Lataifut Thahara diterangkan bahwasanya kenapa seperti itu. Kalau rohnya para ambiya itu sof yang paling awal. Yang kedua sofnya para ulama dan aulia kan mendengarkan langsung dari Allah sendiri roh itu. Yang kedua mukmin. Lah ini saling berurutan. Yang paling awal ambiya karena diutus oleh Allah untuk menyampaikan. Terus ulama juga menyampaikan, para aulia juga menyampaikan kepada mukmin. Lah mukmin ini yang urutan yang ketiga. Yang keempat ini pas diambil sumpah kan nggak kedengaran kan seperti itu. Ada yang hanya mengatakan ya saya melaksanakan tapi tidak melaksanakan secara utuh. Nah, ada yang iman, ada yang tidak iman. Oleh karena itu urutan yang keempat itu disampaikannya. Kalau itu karena tadi dalam ruang roh itu orang kafir itu urutan yang keempat, berarti arwah itu tidak mendengarkan sama sekali mauidahnya Allah kepada ruh tadi, seperti itu. Oleh karena itu kalau dimasuki tentang bab iman, bab apa ya nggak kedengaran. Nah kalau orang mukmin, kalau orang non muslim masuk mukmin itu berarti rohnya
urutan yang ketiga tadi, berarti kedengaran. Walaupun pernah dalam dunia kesesatan terus masuk iman. Nah itu selanjutnya, nah ini tentang dunia roh. Lah hubungannya tentang tadi Al-Quran tadi, bahwasanya dijelaskan ketika di alam di Yaumul Misak, Alamul Misak tadi diturunlah apa yang di alam dunia tadi. Lah tujuannya untuk berwudu tadi ini saya jelaskan untuk mau melakukan sholat tadi ya, untuk menghadap Allah itu semuanya harus suci, dohiran wa batinan, gak kelihatannya mensucikan, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh sebagian rambut, terus membasuh kuping. Kuping ini tadi tidak salah satu rukun, itu hanya sunnah saja. Kalau ditinggalkan tidak apa-apa, tidak membasuh kuping, tapi lebih bagus dibasuh kupingnya, telinganya, dan sampai kaki, terus tertib. Itu tertib itu jangan, maksudnya tertib itu berurutan. Setelah membasuh wajah langsung kaki, lah ini enggak tertib. Nah, seperti itu. Nah ini arti lataifut thaharah. Lataifut thaharah bahwasanya dijelaskan tadi kalau makrifatnya arwah itu tadi, yaitu diartikan bahwasanya tawadhu bismillah. Gusti Rasul dawuh kalau mau berwudu itu harus mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Karena kenapa? Yaitu wajib mensucikan nafsunya dengan air. Maksudnya kita itu nafsu itu kenapa ketika amarah, nafsu kita itu amarah itu, kalau orang gila itu suruh mandi, diceburkan air, karena air itu bisa api itu kalah dengan air. Nah, api kan kalau disiram mati. Nah, seperti itu logikanya. Kalau disambung-sambungkan seperti itu. Ada kebakaran, masa diuncali pasir tanah, kan tidak. Pasti dengan air. Oleh karena itu air itu, ini pernah guru saya, kalau ingin cantik, kepingin bersih, mandi. Kalau kepingin wajahnya lembut, wajahnya bersinar, wudu. Lah seperti itu. Oleh karena itu, kalau Anda ingin cantik, ingin ganteng, ya banyaklah berwudu. Karena wajah kita itu tanah liat. Nah, kalau tanah liat biasa dibasuh air, pasti kan halus. Nah, jangan pakai kosmetik itu yang bahaya. Air itu sudah cukup. Seperti itu. Ada yang kosmetik, ya tujuannya kalau kosmetik ya carilah yang kosmetik yang baik, jangan sampai merusak wajah kosmetik. Kalau bisa saya sarankan, kalau ingin cantik ya mandi atau berwudu. Ya, seperti itu. Nah, tujuannya air itu untuk meninggalkan maksiat tadi atau meredamkan maksiat tadi. Ya, yaitu taat. Taat itu maksudnya mensucikan banyu. Kalau ini membasuh wajah itu memutusnya
memutus dunia, maksudnya gimana ya, latoifut thaharo itu mata, hidung, mulut ini sampai segini itu kalau melihat dunia diputus dengan air. Oleh karena itu wajah ini kan secara dohir, tapi di balik wajah ini kan ada wajahnya arwah kita itu, yaitu diputus dengan air seperti itu. Terus sesuatu menghilangkan dengan arti taubat, banyu taubat dan istighfar, membasuh tangan ini dengan air taubat dan istighfar. Oleh karena itu kalau dalam artian pas ketika kita membasuh wajah, kita niati semoga apa yang saya perbuat tadi, mulai tadi, kenapa seperti itu? Ya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan, melihat sesuatu hal yang maksiat, kita basuh dengan air. Oleh karena itu bersih dengan air, banyu taubat dan istighfar. Kalau membasuh tangan tadi, ya tadi pas kita bekerja atau sesuatu kita melakukan kesalahan tadi, ya itu mohon ampunan tadi. Kalau kita pas membasuh ini sebagian kepala itu menyedikitkan kepada makhluk, maksudnya kepada makhluk itu membasuh, maksudnya jangan gumantung otak ini. Otak itu kalau kita tergantung kepada manusia, ya bahaya. Ini untuk memutus ketergantungan kepada manusia itu, ya tadi itu melalui membasuh sebagian sirah otak kita sampai ke bawah. Kalau membasuh itu gini, tangan jempol ini taruh, ini umpama dicelupkan terus gini, bisa dari bawah terus ke dari belakang ke depan, depan ke belakang, seperti itu. Bisa ada yang seperti itu, ada yang melakukan. Oleh karena itu membasuh ini di tangan kita dicelupkan air terus dibasuhkan. Ada yang sampai disiram rambutnya keseluruhan, ya itu tadi ada macam-macam sesuai gurunya. Kalau guru saya dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, nah, seperti itu. Tidak harus, kalau malas ini rambut diambil, pokoknya basah itu sudah cukup, pokoknya ada niatnya seperti itu. Terus mana tadi, terus kalau basuh tadi masuk wajah sebagian, untuk tadi mana tadi, untuk tadi terus yang ke kaki, kaki ini banyu taubat dari terus
tadi kan tangan itu gumantung tadi. Terus kalau air itu yang manfaatnya, hikmahnya yaitu menghasilkan tawaduk. Tawaduk itu yang kita anggap asor. Bahwasanya kalau kita tidak tawaduk, bahaya, berarti sombong kalau seperti itu. Itu yang tadi kan tangan itu kan gumantung kepada makhluk. Terus kalau mengusap sebagian dari kepala, yaitu bertujuan untuk tawaduknya, seperti itu. Terus sampai ke kaki ini sampai polok itu ya ada. Kalau laki-laki itu ada benjolan di namanya polok. Kalau perempuan nggak ada poloknya. Kok perempuan ada poloknya, itu bencong. Biasanya seperti itu. Nah, kalau kelihatan, kalau Anda wanita lihat polok, nggak ada poloknya, nggak ada. Kalau laki-laki pasti ada poloknya. Itu bisa kelihatan di kaki, seperti itu. Karena kalau saya, kok ini benar laki-laki atau perempuan, lihat poloknya, kadang kakinya, berarti perempuan, bisa itu kelihatan. Terus di belakang tungkak itu biasanya kalau ototnya perempuan nggak kelihatan, kalau ototnya laki-laki kelihatan. Itu perbedaannya. Itu dibasuh di atas polok, antara polok sampai kaki itu. Tidak harus sampai dengkul, tidak kalau membasuh. Nah, dalam artian ini membasuhnya polok itu yang watak, yaitu kelakuan perilaku yang mahmudah itu. Kalau tujuannya kaki ini tujuannya mahmud, terpuji, pasti semoga diberikan jalan ke tujuan yang mahmudah. Kalau tujuannya yang ghairu mahmudah, ini yang bahaya, tujuannya yang ke maksiat, seperti itu. Itu arti dari berwudu, mulai wajah tadi menghilangkan dosa-dosa maksiat, terus tangan jangan sampai tergantung kepada makhluk atau dunia, terus membasuh sebagian rambut atau kepala ini untuk tujuannya agar tawaduk, tidak sombong. Terus membasuh kaki ini tujuannya untuk berperilaku mahmudah, terpuji. Ya, kalau kita membasuh kuping, saya tambahi arti saya sendiri ini, untuk mendengarkan sesuatu hal yang baik-baik. Jangan sampai mendengarkan itu loh namanya itu, ngerasani, miso. Kalau bisa mendengarkan hal-hal yang baik, seperti mendengarkan bacaan Al-Quran, sholawat, seperti itu. Itu sunnah kalau membasuh kuping, seperti itu. Nah, inti dari semuanya tertib tadi, intinya karena tujuannya adalah karena ikhlas, bukan karena makhluk. Itu seperti itu. Banyu ikhlas, banyu taubat, banyu ada. Kalau diartikan dalam wudu itu ada 4 konsep. Air tauhid, air taubat,
dan air ikhlas. Itu seperti itu. Ini tingkatan paling tinggi. Seharusnya fikih ya itu aja. Kalau secara tasawuf, air tauhid, air taubat, air ikhlas, seperti itu. Kalau air tauhid itu hanya Allah saja yang menyucikan nafsu kita untuk meninggalkan airnya maksiat, yaitu mensucikan air wudhu tadi, air dikatakan yaitu untuk meninggalkan maksiat. Kalau air mensucikan yang lain, yaitu dengan taat tadi, berarti taubat tadi, meninggalkan sesuatu hal yang asalnya tidak baik jadi taat. Itu seperti itu. Untuk mencari amal. Terus kalau tentang ikhlas, yaitu ikhlas itu untuk meninggalkan sesuatu hal yang karena senang dunia atau senang selain Allah, itu ikhlas. Atau karena tujuan-tujuan yang lain, menurut seperti itu. Tadi kan saya menyebutkan ada air tauhid, ada air taubat, ada air ikhlas, seperti itu. Ini saja. Apabila nanti tambah bingung, nanti kalau saya dalam-dalam, intinya latoifut toharo itu aja, air tauhid, air taubat, air ikhlas. Kalau bisa mulai niat basuh wajah itu kalau bisa. Kalau Anda ingin cantik, ya minta dicantikkan kepada Allah. Maksudnya wajah kita kepingin cerah, ya cerah, langsung cerah. Kalau tangan kita pas basuh wajah, yaitu berdoa seperti itu. Kalau kita basuh tangan, ya kita berdoa agar tangan kita terhindar dari mencuri atau maksiat atau hal-hal yang lain. Kalau membasuh sebagian kepala agar otak kita tidak ngeres atau tidak akal kita tidak menipu, yaitu minta doa seperti itu. Terus kaki kita jangan sampai terhindar maksiat seperti itu. Itu dengan jalan mahmudaya semuanya dengan doa. Doa itu tidak harus diucapkan secara lisan, tapi dengan hati. Itu tadi. Itu saja. Terus setelah berdoa, setelah berwudu, berdoa. Itu aja apabila dari saya akhiri kalam. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.